Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pasti. Kita melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode ini. Berarti Yeskiel pasal 19 ya. Dan di kesempatan ini sebelum kita mulai, biasanya ya, tapi bukan jadi kebiasaan ya. Ini harus ya, karena saya dalam hal ini membaca Alkitab tidak mempersiapkan pendalaman, tidak nyiapin secara teknis, menggalinya tidak dengan kehebatan, tapi kita membaca tadarusan Alkitab ini, membaca Alkitab ini hanya bergantung pada Roh Kudus. Dan udah hampir 2 tahun lebih ya kita melakukan model seperti ini, dan kalau Bapak Ibu perhatikan setiap saya memimpin tadarusan Alkitab ini selalu ada rema baru, ada sesuatu yang baru yang Tuhan bagikan, yang saya dapatkan, yang saya bagikan kepada saudara. Jadi membaca Alkitab itu tidak harus orang yang punya ilmu teologi ya. Membaca Alkitab itu tidak harus punya kemampuan A, B, C, D. Asal mau saja minta pertolongan Roh Kudus, maka Roh Kudus pasti akan tolong kita. Ya, tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat uh, hari ini, semua yang terjadi akibat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, kami boleh melanjutkan tarusan Alkitab kami. Maka berikan kami hikmat urapan-Mu Tuhan, sehingga setiap ayat yang kami baca begitu jelas ya buat kami, dan kami akhirnya bisa mendapatkan rema dan menjadi bekal kami dalam menjalani hidup ini. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Kita siapkan Alkitab kita ya, Yeskiel pasal yang ke-19. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Yeskiel pasal yang ke-19, perikopnya diberi judul Ratapan tentang Raja Israel. Bersama saya ya, ayat 1. Hai, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Israel, dan katakanlah begini: betapa ibumu menjadi seekor singa betina di antara singa-singa. Ia berbaring di antara singa-singa muda dan menyusui anak-anaknya. Ia membesarkan seekor dari anak-anaknya sehingga menjadi singa muda. Ia menjadi menerkam, ia belajar menerkam, malah manusia ditelannya. Bangsa-bangsa menyerukan, singa mengamuk. Akhirnya ia terjebak dalam pelubang mereka. Mereka mengelikir dia dan menggiringnya ke Mesir. Sesudah induk singa menyadari bahwa usahanya gagal dan pengharapannya hilang lenyap, ia mengambil anaknya yang lain dan membesarkannya menjadi singa muda. Anaknya ini berjalan-jalan di antara kawanan singa. Ia menjadi seekor singa muda. Ia belajar menerkam, malah manusia ditelannya. Ia merusak puri-puri mereka dan menumpas kota-kotanya. Bumi serta segala isinya diam ketakutan mendengar suara aumnya. Maka bangsa-bangsa bangkit melawan dia dari daerah-daerah sekelilingnya. Mereka memasang jaring untuk menangkapnya dan menjebaknya dalam pelubang. Ia dikurung dalam kandang, sambil dikelikir dibawa ke hadapan Raja Babel dan dimasukkan dalam penjara supaya suaranya jangan kedengaran lagi di atas gunung-gunung Israel. Ibumu seperti pohon anggur dalam kebun anggur yang tertanam dekat air, berbuah dan bercabang karena air yang berlimpah-limpah. Padanya tumbuh suatu cabang yang kuat yang menjadi tongkat kerajaan. Ia menjulang tinggi di antara cabang-cabangnya yang rapat dan menjadi kentara karena tingginya dan karena rantingnya yang banyak. Tapi ia tercabut di dalam kemarahan dan dilemparkan ke bumi. Angin timur membuatnya layu kering. Buahnya disentakkan, cabang yang kuat menjadi layu kering, dan api menghabiskannya. Dan sekarang ia tertanam di padang gurun, di tanah yang kering dan haus akan air. Maka keluarlah api dari cabangnya untuk memakan habis ranting dan buahnya, hingga tiada lagi padanya cabang yang kuat dan tiada tongkat kerajaan. Inilah ratapan dan sudah menjadi ratapan. Inilah ratapan dan sudah menjadi ratapan. Ya, jadi sudah terjadi ini. Ya. Ini gambaran dari yang saya baca, yang saya dapatkan. Ini gambaran ya ratapan ya tentang Israel. Jadi digambarkan pertama tadi Israel itu gambarannya ibunya tuh menjadi seekor betina muda yang punya anak-anak ya.
Kemudian salah satu anaknya dibesarkan menjadi singa muda, belajar menerkam, malah manusia yang diterkamnya. Sehingga bangsa-bangsa di sekitarnya mengamuk gitu ya, menjebaknya, dan ya akhirnya dia digiring ke Mesir. Ini tentu bicara mengenai Israel ketika dulu mungkin dibuang di Mesir ya, diperbudak di Mesir ya, nenek moyang mereka yang menjadi bangsa asing di Mesir dan diperbudak selama ratusan tahun. Dan terjadi lagi ya, sang ibu membesarkan anak, diajarkannya untuk menerkam. Ini kan bukan sesuatu yang salah, namanya singa, ibu singa ya. Mengajarkan anaknya untuk menerkam itu kan sesuatu yang lumrah ya, karena itu yang harus dikerjakan oleh singa-singa untuk bisa bertahan hidup ya, menerkam binatang yang akan dimangsanya. Tapi yang dilakukan oleh anak-anak dari singa betina muda ini ya, mereka menerkam manusia. Menerkam manusia itu kan berarti melukai sesamanya ya, melanggar kalau dalam bahasa sekarang hak asasi manusia lainnya ya, melukai orang-orang di sekitarnya ya, kurang lebih begitu kan. Sehingga akibatnya anak singa yang kedua ini pun ditangkap oleh bangsa-bangsa sekitar dan akhirnya digiring ke Babel. Ini gambaran Israel yang terjadi, yang hidup di zaman Yeskiel. Dan Yeskiel berkata, ini ratapan dan menjadi ratapan. Berarti artinya apa yang dinubuatkan, apa yang dikatakan tentang Israel sebagai gambaran singa yang digiring ke Mesir, digiring ke Babel ini sudah terjadi. Ada yang menarik di sini yang kita baca bahwa ternyata sang anak singa ini ketika sudah belajar menerkam, dia gunakan kemampuannya ini bukan sesuai dengan apa yang seharusnya. Ya. Seperti saya bilang, ya namanya ibu singa mengajarkan anaknya untuk menerkam, belajar menerkam, itu sesuatu yang lumrah agar anaknya bisa bertahan hidup di dunia yang di alam bebas begitu ya. Tapi tentu ibu singa ini tidak mengajarkan anaknya menerkam manusia. Biasanya kan anak singa mengikuti ibunya dari belakang dan ibunya ini mengendap-endap dengan beberapa betina singa lainnya ya. Kemudian menerkam misalnya kerbau kah ya, binatang atau rusa kah ya. Hingga ketika diterkam ya mereka mencabik-cabik daging buruan mereka dan membagikannya kepada anak-anak mereka untuk anak-anak mereka memakan. Anak-anak singa pasti melihat ibu singa mereka menerkam binatang lain yang akan dimangsanya, bukan manusia. Tapi rupanya anak singa ini salah dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan. Dan ini menarik kalau menurut saya karena relevan dengan kita yang hidup di 2022 akhir ini. Bahwa banyak ilmu yang kita dapatkan, bahwa banyak kemampuan yang kita miliki, tapi kita gunakan untuk sesuatu yang salah, untuk sesuatu yang tidak benar. Beberapa waktu yang lalu, di awal-awal tahun ini, beberapa orang menggunakan kemampuan mereka dalam mempengaruhi orang karena mereka sebagai influencer gitu ya. Di Instagram, di TikTok, di YouTube, mereka punya massa gitu, punya pengikut begitu. Dan mereka mengajak mereka, menginfluence mereka untuk mengikuti trading ya. Sehingga akhirnya banyak orang berbondong-bondong ikut trading. Mereka mengatakan dengan kemampuan skill komunikasi mereka yang emang bagus bahwa kalau lo trading di sini nanti akan untung gitu, kurang lebih begitu. Lepas dari kebodohan tanda kutip ya orang-orang yang mengikuti mereka, tapi beberapa influencer yang akhirnya sudah ditangkap dan masih banyak sih yang lainnya di luar sana masih beroperasi gitu ya dengan metode baru dan cara yang baru. Mereka melakukan ini karena mereka salah dalam
mengaplikasikan talenta, kemampuan yang mereka dapatkan. Seperti kita tahu bahwa nggak mungkin orang bisa mempengaruhi orang kalau dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik secara verbal. Seorang penipu, seorang yang mempengaruhi orang, itu pasti kan kemampuan komunikasinya bagus lah. Kalau nggak bagus, bagaimana orang bisa percaya dengan presentasinya, kan begitu. Ya mestinya kan dengan kemampuan komunikasi yang bagus ini, ya mereka gunakan kemampuan mereka menginfluence orang itu untuk hal-hal yang baik. Ya, bukan untuk hal-hal yang tidak baik. Mereka melakukan untuk kepentingan mereka, tapi melukai banyak orang. Ya. Hal-hal seperti ini kan sering kita lihat dalam keseharian kita. Ya. Bagaimana kemudahan yang kita miliki hari ini, ya, dengan menyebarkan informasi palsu misalnya. Ya contoh hari ini saya baca ada seorang ibu yang dituntut, yang sedang diproses hukum, diadukan oleh seorang penyanyi, ya cukup punya penyanyi papan atas lah, karena namanya pasti dikenal. Ya meskipun kita tidak tahu lagunya, kita tidak suka genrenya, tapi nama ini nama yang populer karena seliweran di sosial media, seliweran di TV-TV dan lain sebagainya. Ada ibu-ibu yang ngefans sama artis tertentu gitu ya, yang dikomentari kurang baik lah oleh si penyanyi ini, sehingga karena dia membela idolanya, ya dia men-tweet gitu ya, atau buat statement ya di YouTube lah, di Instagram, menjelek-jelekan dan cenderung menfitnah si penyanyi ini. Dan karena penyanyi ini tersinggung, apalagi orang tuanya dan keluarga besarnya dibawa-bawa, dia melaporkan ya ibu ini ke polisi. Dan yang saya baca, ibu ini yang dilaporkan oleh si penyanyi bersama suaminya dan mungkin pengacaranya datang dari wilayah tertentu yang pasti bukan di Jakarta, di Jawa sana, untuk ke kepolisian yang tempat penyanyi ini melaporkan sambil menangis-nangis, minta maaf dan lain sebagainya. Ya, seringkali kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan untuk mengeluarkan perasaan kita, ya, itu nggak bisa kita kontrol dan akhirnya bahkan melukai orang lain. Ya, dengan jempol ini kita bisa memfitnah orang, bisa melukai orang, dan bahkan bisa membunuh orang. Berapa banyak informasi yang kita dapatkan gara-gara bulian lewat fitnah yang dilakukan oleh seseorang di media massa, akhirnya dipercaya oleh banyak orang, sehingga orang yang dituduh ini merasa depresi, terluka, dan lain sebagainya. Ya, itu yang terjadi, saudara. Kita tidak mau melihat kenapa orang ini melakukan hal ini. Kita nggak mau mendalami dulu latarnya kenapa orang ini berbuat seperti ini. Yang kita lihat hanya kesalahannya saja. Ya, memang salah sih. Cuma kan setiap kesalahan itu mestinya diperbuat oleh seseorang karena ada latar belakang yang menyertainya. Kita nggak tahu, kita nggak mau tahu, kita pokoknya melihat dia salah dan kita dengan mudah mencaci maki orang ini. Ya. Kalau zaman dulu mencaci maki, ya yang mendengar cuma orang-orang di sekitar kita yang nongkrong, setongkrongan dengan kita. Orang yang kita omongin jadi bahan bercandaan di tongkrongan kita. Tapi hari ini kan banyak orang yang akhirnya karena kemudahan tadi memberikan pandangannya, dipikir itu tongkrongan tapi disiarkan di sosial media. Ada recordingnya, ada datanya. Dan kalau orang itu tersinggung, ya orang ini bisa melaporkan kita dan kita bisa dituntut, bisa masuk penjara. Berapa banyak orang yang masuk penjara gara-gara men-tweet atau membuat fitnah-fitnahan lewat sosial media mereka. Ya. Ada artis juga kan yang masuk penjara juga hari ini karena diproses hukum. Yang dia selalu jumawa katanya, mana gue nggak pernah masuk penjara gara-gara gini-gini. Ya ternyata kemarin ketika dimasukin penjara oleh polisi, dia terekam berteriak-teriak histeris. Ya, makanya hati-hati dengan apa yang kita miliki gitu ya, kemampuan yang kita miliki, talenta yang kita miliki, jangan digunakan untuk sesuatu yang salah. Singa muda ini punya kemampuan menerkam yang diajarkan ibunya. Ibunya mengajarkan agar dia ketika nanti sudah mandiri bisa bertahan hidup di alam liar.
Ibunya mengajarkan untuk menerkam rusa, binatang buruan, tapi dia malah menerkam manusia. Dan akhirnya manusia-manusia sekitar yang melihat saudaranya terluka ini marah dan akhirnya menangkapnya. Dan dia menjadi orang yang binatang singa yang dikeluarkan ya dari lingkungannya. Ya, terpenjara begitu. Ini gambaran tentang Raja Israel atau tentang Israel secara keseluruhan. Dan kekasih Tuhan, ini juga pembelajaran buat kita. Jangan sampai dengan apa yang kita miliki hari ini, dengan apa yang kita punyai hari ini, kita salah menggunakannya, salah mengaplikasikannya, salah memakainya, ya, sehingga akhirnya dampak yang buruk terjadi atas kita. Bisa itu kesehatan. Kalau kita diberikan kesehatan, ya jangan jumawa dengan hidup tidak teratur, makan minum yang tidak dikontrol, dan lain sebagainya. Ya. Bisa juga keuangan, mentang-mentang kita punya simpanan warisan uang di bank yang berlimpah, kita hidup pesta pora. Ya. Investasi katanya, tapi tidak diperhitungkan dengan matang. Pokoknya berpikir ini cuan, feelingnya bagus, kita taruh uang sedemikian rupa, sehingga akhirnya ketika gagal, itu kekayaan yang berlimpah-limpah itu bisa kayak uap aja, ya, hilang begitu cepat, ditiup angin. Banyak hal, ya, banyak hal, terutama kalau kita melayani, ya, saya selalu jaga-jaga juga dalam pelayanan, ya, tidak boleh jumawa juga dalam menjalani hidup ini, sebab kalau seorang pelayan Tuhan itu sudah salah saja, ya, jatuh karena uang, jatuh karena perempuan, ya, perjinahan, jatuh karena salah mengambil keputusan gitu ya. Itu otomatis orang yang tahu akan tidak lagi mendengarkan kita akan direndahkan, ya. Ya, nggak akan bisa pelayanannya lebih efektif kemudian hari. Percayalah, ya. Ya. Paling tidak orang-orang yang tahu akan undur dan juga tidak bersimpati lagi dan tidak trust lagi. Bagaimana mungkin kita bisa melayani dengan teman-teman yang tidak trust dengan kita? Ya. Kalau sudah tidak trust itu, ya mungkin bisa bekerja bareng, tapi nggak akan bisa maksimal karena saling curiga mencurigai. Begitu kan, saudara? Jadi ya, menjaga diri itu lebih luar biasa lagi, ya. Dalam bersikap, dalam berperilaku, dan lain sebagainya. Dan ini juga harus Bapak Ibu kerjakan. Ya, jangan mentang-mentang singa, si raja hutan, begitu ya saudara ya. Si anak singa ini jadi jumawa, aku akan jadi raja nanti suatu hari kelak, pasti akan jadi penguasa. Hati-hati, ya. Singa itu areanya, ya, boleh menerkam sesama binatang liar yang bisa didapatkan di alam bebas, bukan manusia. Ya. Jadi ketika dia melanggar aturan yang tidak tertulis ini, maka manusia yang lebih pintar dan punya kuasa lebih, ya, bisa mengatur sehingga akhirnya singa ini menderita. Kita belajar jangan sombong dengan segala kehebatan kita, ya. Jangan jumawa dengan segala yang kita miliki. Kalau kita tidak menjaganya, tidak mengaplikasikan semua yang kita miliki dengan tepat, dengan presisi, ya, kita bukan saja bisa kehilangan semua tadi, tapi kita juga akan jadi menderita. Mestinya kelebihan itu membuat kita menjadi manusia yang beruntung, tapi kelebihan yang kita miliki malah membuat kita menjadi manusia yang buntung. Beruntung, buntung. Ya, beda hanya beberapa kosakata atau beberapa huruf saja, tapi itu signifikan perbedaannya. Beruntung, buntung. Ya, semoga saudara memahami ini, dan karena ayatnya cuma beberapa belas ayat ini, ya itu yang saya dapatkan dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Semoga saudara juga menjadi orang Kristen yang menyadari talenta dengan benar dan berdoa sama Roh Kudus, ya, kepada Tuhan untuk ditolong agar talenta yang kita miliki itu bisa kita arahkan, bisa kita aplikasikan, bisa kita gunakan untuk sesuatu yang baik ke depannya. Jadi berkat ke depannya, bukan saja buat kita tapi buat orang lain, ya. Singa ini kalau dia
mengaplikasikan pelajaran yang diberikan induknya dengan menerkam binatang, maka dia bukan cuma bisa hidup, tapi dia akan menjadi singa yang juga jadi berkat buat singa-singa lainnya. Dia akan bisa dilihat oleh singa-singa lainnya dan besar kemungkinan di kemudian hari dia punya kawanan dan menjadi raja singa beneran. Dia akan menjadi pelindung bagi singa-singa lainnya. Ya, dia tentu ketika nanti punya kok perempuan atau istri ya, dia punya betina ya, dia menikahi singa-singa betina dan punya anak-anak, dia akan jadi pelindung bagi mereka semua. Ya, jadi berkat buat mereka semua. Tapi singa muda yang punya kemampuan menerkam yang baik yang diajarkan ibunya ini tidak mendapatkan kesempatan itu. Boro-boro jadi pemimpin kawanan, dia malah dihabisi ya, dan dia dibuang jauh dari kawanan singa lainnya, ditangkap, dan saya yakin dalam konteks ayat-ayat ini dibunuh oleh manusia-manusia yang merasa dirugikan olehnya. Ilustrasi kedua adalah anggur. Ya. Ada cabang anggur yang tinggi, yang baik sekali, buahnya banyak, cabangnya, rantingnya banyak. Tapi akhirnya ya sehebat-hebatnya ranting anggur, cabang anggur, dia akan jatuh juga dan dihempaskan. Ya karena kita tahu, kalau Bapak Ibu tahu pohon anggur kan itu merambat begitu ya. Dan sebagus-bagusnya carang yang bisa sampai ke langit, dia mungkin suatu waktu dia bisa menganggap dia paling tinggi, paling hebat di antara ranting-ranting lainnya, cabang-cabang lainnya. Tapi berapa lama gitu ya. Ketika dia akhirnya berusaha untuk menyombongkan diri, dia akan jatuh, dan ketika jatuh patah gitu maksudnya rantingnya, ya dia tinggal dilempar ya. Dan akhirnya nanti karena kering ya, di padang pasir akan terbakar oleh kepanasnya sinar matahari dan panasnya pasir di padang pasir itu. Maka pembelajaran kita dari Yeskiel ini, jadilah orang yang bijaksana dalam mengelola diri. Kesombongan bisa berujung pada penderitaan. Semoga semuanya memahami, dan apa yang saya dapatkan bisa mencerahkan semuanya. Haleluya. Shalom. Di tanggal 12. Ya, saudara. Jadi demikian program Tadarus Alkitab kita pada hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kita berpisah, kita tundukkan kepala, kita bersyukur sama Tuhan. Makasih Tuhan buat hari ini kami belajar bertadarusan. Kami percaya kami semua mendapatkan hikmat rema daripada Tuhan, sehingga kami belajar untuk menjadi orang yang mengelola kemampuan, kelebihan, talenta, apapun bahasanya itu, dengan lebih bijak, sehingga aplikasinya tepat sasaran, tidak merugikan, tidak salah, sehingga yang hidup kami bisa baik, tidak berdampak pada sesuatu yang kurang baik ke depannya. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, hingga kami jadi pribadi yang sedemikian. Kami belajar tidak jadi singa muda yang salah dalam menerkam mangsa. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami. Haleluya. Saudara, terima kasih buat kebersamaannya beberapa menit ini. Saya berdoa semua bisa memahami, bisa jadi pelaku firman, dan tolong di-subscribe, di-like, dan juga di-share link ini kepada yang lainnya, sehingga setiap kita tadarusan Alkitab, membaca Alkitab beberapa belas menit, beberapa puluh menit ini, setiap hari, bisa jadi berkat bagi banyak orang lainnya ya. Mereka mungkin banyak yang belum tahu link atau program ini. Lewat tangan saudara, lewat jempol saudara ya. Tolong di-share link ini, bagikan kepada WhatsApp mereka, atau sosial media mereka, atau sosial media saudara, di-sharekan ini, supaya banyak orang yang nggak tahu program ini jadi bisa join dan akhirnya bertumbuh dalam iman yang benar bersama komunitas The Warriors Digital Ministry di YouTube ini. Terima kasih buat semuanya.
mohon bantuan atau dukungan doanya supaya program ini terus bisa ada dan jadi berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.